Yahoo minasang, balik lagi nih sama YouTube Hijansa. Pada kali ini kita akan membahas singkat 5 dorama tentang pembulian sekolah. Pada penasaran gak sih minasang? Kalau gitu, hajime masyo! Dorama yang pertama ada Nobutano Produce. Bercerita tentang persahabatan 3 pelajar SMU di mana Suji Kiritani adalah salah satu murid paling populer di sekolahnya. Dia yang paling enjoy dalam bergaul, perhatian, ringan tangan pada semua teman-teman sekelasnya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa muak dengan semua yang dilakukannya. Karena bagi dia semua itu hanya acting agar dia bisa tetap diterima di lingkungannya. Dengan kata lain, itulah persona yang ia tampilkan agar bertahan di posisi nyamannya di SMU. Berbanding terbalik nih dengan Akira Kusano, ia yang eksentrik, bertingkah semaunya, yang tidak peduli tanggapan orang lain tentang dirinya, bahkan ia pun tidak memiliki teman di sekolahnya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, Suji adalah orang yang aneh. Ia tidak akan berangkat sekolah sebelum menyentuh pohon di tepi dermaga. Sedangkan Akira sebenarnya adalah putra orang kaya yang gak tahu kenapa dia memilih tinggal dengan pegawai ayahnya di sebuah atap. Tapi untuk beberapa alasan, Suji bisa menunjukkan diri sejatinya kepada Akira, walaupun secara backstreet karena ia takut image-nya runtuh bila ketahuan dengan teman atau seorang seperti Akira. Tetapi sebenarnya Suji begitu menyayangi Akira. Kerap kali ia selalu mengamati Akira yang mulai berlagak bodoh di sela-sela candanya bersama teman-temannya. Bagaimana ya kisah sahabat ini? Yuk abis ini ditonton ya. Selanjutnya ada Sanen Agumi. Dorama ini adalah kisah 10 hari menjelang lulusan siswa kelas 3 di sebuah SMA. Fokusnya pada kelas 3A di bawah bimbingan wali kelas Hiragi Ibuki Sensei atau yang diperankan oleh Masaki Suda. Adegan pertama dorama ini adalah saat sang wali kelas berada di atap sekolah dan terlihat menjatuhkan diri alias bunuh diri. Lalu flashback ke 10 hari sebelum kejadian tersebut. Hiragi Ibuki adalah seorang guru seni yang baru pindah ke sekolah tersebut. Meski masih muda dan merupakan guru baru, beberapa bulan yang lalu ia ditugaskan untuk menjadi wali kelas 3A. Hiragi Sensei terlihat seperti orang yang lugu, berkacamata, dan mudah dikerjai karena itu siswa kelas 3A tidak menyukai dan selalu membuli wali kelas mereka sendiri. Lalu puncaknya adalah 10 hari menjelang kelulusan, Hiragi Sensei sudah tidak tahan dengan perlakuan para siswa tersebut. Lalu ia membuka kacamatanya dan memancarkan aura yang sangat berbeda. Saat itu penonton langsung diberitahu kalau Hiragi Sensei bukanlah seorang guru biasa. Selama ini ia selalu menahan diri demi rencana yang sudah lama ia rencanakan. Hari yang ia nantikan tiba saat ia masuk ke kelas 3A, langsung memberikan pelajaran terakhirnya. Kelanjutannya gimana ya? Habis ini jangan lupa ditonton ya. Dorama yang ketiga ada Switch. Switch bercerita mengenai kehidupan siswi SMA Jepang bernama Ayumi Kohinata yang berbalik 180 derajat. Entah bagaimana caranya ia bertukar tubuh dengan teman sekelasnya bernama Zenko Umine. Pertukaran tubuh ini terjadi saat peristiwa alam Red Moon atau lebih dikenal sebagai gerhana bulan. Dari teks yang dibaca Zenko, untuk melakukan pertukaran tubuh mengharuskan dirinya untuk bunuh diri di depan Ayumi. Sesuai dengan teks yang dibacanya, Zenko dan Ayumi pun bertukar tubuh. Cerita kemudian berlanjut bagaimana Ayumi berusaha meyakinkan keluarga serta kedua sahabatnya. Beberapa orang tidak mempercayai Ayumi, sedangkan Zenko menikmati hidup dan kepopuleran Ayumi. Ia pun mendapatkan impiannya untuk menjadi kekasih Koshiro. Perlahan-lahan Koshiro juga menyadari bahwa ada yang aneh di tubuh Ayumi. Apakah Zenko akan membiarkan tubuhnya di tubuh Ayumi? Kalau iya, egois banget Zenko nih. Selanjutnya di dorama yang nomor 4 ini gak kalah seru dari dorama-dorama yang tadi, yaitu Sachiro no One Room. Seorang gadis yang diperankan oleh Ana Yamada baru berusia 14 tahun, tetapi sudah mengalami masa-masa sulit di hidupnya. Orang tuanya menyalahgunakannya di rumah, dan teman-temannya selalu mengganggu serta membulinya di sekolah. Dia tidak memiliki tempat di mana dia bisa merasa nyaman dan aman.
Pada suatu hari, gadis itu diculik oleh seorang pria yang diperankan oleh Suhei Uesugi yang mengenakan topeng. Penculik itu memberi nama kepada sang gadis, yaitu Sachi, sambil berharap semoga dia bisa bahagia. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Sachi akhirnya bisa merasakan bahagia bersama sang penculik itu. Bikin penasaran gak sih minasang? Ayo abis ini ditonton ya. Selanjutnya yang terakhir nih minasang, yaitu Aono Sukuru Police. Ryuhei Shimada yang diperankan oleh Tatsuya Fujiwara adalah seorang detektif di unit investigasi 1 Tokyo Metropolitan Police Department. Meski dari luar ia ditampak kalem dan keren, Ryuhei sebenarnya bisa melontarkan kata-kata yang pedas. Ia memutuskan untuk melamar di sistem kepolisian sekolah dan lantas ditempatkan di Akamine Middle School. Sama halnya nih dengan Ryusei. Meski di luar sekolah tersebut tampak seperti sekolah menengah biasa, namun banyak hal-hal gelap di baliknya, mulai dari penggunaan narkoba hingga penggunaan pistol secara ilegal. Sementara itu, Ryoko Asamura yang diperankan oleh Yoko Maki adalah guru bahasa Jepang di Akamine Middle School. Sejak awal ia menentang keberadaan sistem kepolisian di sekolahnya. Ia selalu percaya pada murid-murid hingga berujung pada konflik dengan Ryuhei. Abis itu kelanjutannya gimana ya? Bakal happy ending atau sad ending nih? Aduh jadi penasaran nih ya. Waduh, dari 5 dorama yang kita bahas tadi, ada banyak yang minasang kasus pembuliannya. Tapi seru juga sih alur pemecahan masalahnya. Jadi cocok banget nih buat kalian yang suka film-film kayak gini, wajib banget ditonton. Oke deh, sekian dulu ya minasang pembahasan pada kali ini. Pantengin terus ya YouTube Hijansa buat rekomendasi-rekomendasi selanjutnya. Arigatou gozaimashita minasang.